Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Oke, kita udah masuk di episode ke-7. Gue agak telat nih nguploadnya, bener-bener nggak pas minggu gitu, agak lebih sedikit karena emang lagi ada banyak urusan-urusan pekerjaan juga lah, termasuk urusan pekerjaan-pekerjaan di Gaptek, ada prosesor, ada laptop, macem-macem lah gitu ya. Jadi agak terlambat sedikit nih untuk episode 7 ini. Episode kali ini gue mau nayangin setup yang temanya itu kelihatannya bener-bener rame lah. Banyak banget ornamen-ornamennya, pajangan-pajangannya dari setupnya. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke setup yang pertama. Oke, setup pertama ini dari Dennis. Dia namain setupnya ini adalah Clean Minimalist. Padahal kalau kita lihat, setup ini tuh ramenya minta ampun ya, sesuai dengan judul dan tema yang gue angkat di episode kali ini. Selain rame juga setup ini tuh bener-bener punya warna yang lumayan colorful ya, perpaduan warna antara biru, habis itu keping-pingan, habis itu ada tanaman-tanaman juga untuk kehijauannya, macem-macem lah, dan banyak ornamen-ornamen yang memang dipajang di setup ini. Tujuan setup ini dibangun itu buat kerjaan sebagai freelance developer aplikasi Android. Selain itu tujuannya juga buat memperindah tampilan kamar sendiri aja biar nggak bosan. Ornamen yang dia tekankan di setup ini menurut gua adalah rak dinding ya, dimana untuk setupnya ini banyak banget memang untuk rak dindingnya itu untuk nempatin speaker di kanan kiri, habis itu nempatin juga untuk pajangan-pajangan seperti tulisan-tulisan quotes, terus ada semacam action figure juga. Selebihnya sih ya tanaman-tanaman aja yang cukup banyak di sini, dipaduin dengan LED berwarna biru dan juga pink. Setup ini menggunakan style dual monitor, dan di monitor satunya itu dia monitornya dibikin vertikal ya. Di bagian ujungnya itu ada headset stand dan juga headsetnya, yang dimana agak sedikit ngumpet sebenarnya, tapi it's okay karena mungkin dari segi space juga memang sebenarnya terbatas. Setup ini juga tetap kelihatan keren meski dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap ya, karena dia memainkan warna juga di sini dengan LED yang ada di setupnya. Untuk PC dia menggunakan AMD Ryzen 5 3600 dengan GPU RX 570. Motherboardnya di sini menggunakan MSI B450M Pro VDH Max. Habis itu untuk casing dia pakai Cube Gaming Flare-on. Untuk monitor yang pertama itu dia menggunakan Armageddon Pixel XC27 HD. Lalu untuk monitor keduanya dia menggunakan Acer KA242Y. Monitor mountnya ini dari Northboyu, keyboardnya Rexos, mouse-nya Rexos, mousepad gamingnya itu Daxa Retro. Ada speaker Polytron PMA 9310 itu yang ada di bagian kanan kirinya ya, speaker aktifnya. Untuk headsetnya tadi dia pakai Rexos untuk headset stand, dan headphone-nya sendiri itu dari Corsair HS570. Sayangnya di sini dia nggak sebutin sih laptop yang ada di situ tuh laptop apaan. Jadi buat yang tahu atau mungkin kalau lu udah nonton video ini, silahkan komen di bawah untuk kasih tahu juga komponen-komponen lainnya yang belum disebutin, atau mungkin ada salah satu dari penonton juga yang nanya. Kira-kira menurut kalian gimana setup yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Setup kedua ini dari Frankie. Frankie namain setupnya ini adalah Black and White X Action Figure. Yang bikin setup ini jadi rame banget memang karena action figurnya. Action figurnya di sini bener-bener banyak banget, seperti Iron Man misalnya. Di situ ada mulai dari Mark berapa gue nggak tahu, soalnya gue juga nggak hafal. Mungkin yang gue cuma tahu itu ada Mark 2 di situ dan Mark 1 sih di sebelahnya itu yang memang kelihatannya itu agak bulky. Jadi di sini emang fokusnya itu untuk koleksi action figure mulai dari Marvel dan juga Transformer. Jadi memang fokusnya paling banyak ada di bagian itu. Untuk di setup PC-nya sendiri, ini memang di-upgrade secara perlahan katanya mulai dari laptop awal-awal, dan baru-baru ini menggunakan PC mulai dari bulan Oktober tahun 2019. Secara bertahap katanya bikinnya dicicil-cicil per komponen, tapi setelah di-upgrade ini udah jadi agak mendingan lah karena udah ada ornamen-ornamen LED, dia nambahin juga meja biar jadinya tuh setupnya kayak ada sikunya gitu ya. Udah pakai 2 monitor juga, udah pakai monitor ARM juga. Jauh lebih oke lah menurut gua. Paling dinding aja kalau misalkan mau dikasih wallpaper atau mau dikasih warna lain biar kayaknya terkesannya nggak plain begitu aja, gua rasa lu masih bisa upgrade lagi. Di sini untuk PC-nya dia menggunakan AMD Ryzen 5 2600. Motherboard yang dipakai itu adalah MSI B450 Tomahawk Max. Kartu grafisnya juga pakai MSI, yaitu MSI Radeon RX 580 Armor 8GB. Monitor yang digunakan ini sekarang adalah Samsung Curve 24 inch, dan monitor keduanya ini monitor lamanya yaitu Cimei 19 inch. Keyboardnya adalah Sades, mouse-nya juga dari Sades, mikrofonnya Sades, headsetnya Sades, headset Sades, jadi Sades semua ini periferalnya ya. Mousepadnya glowing LED, high precision RGB, speaker Simbadah, bracket monitor dari Northboyu juga.
Untuk aksesoris lainnya, gue akan cantumin juga di sini. Jadi kalau misalkan kalian ada butuh informasi-informasi tambahannya, silakan kalian baca aja ya. Karena di sini cukup banyak yang dia informasikan untuk perintilan-perintilan dari setupnya. Kira-kira menurut kalian gimana nih untuk setup yang satu ini? Silakan komen di bawah. Setup ketiga ini dari Husna Sinta. Dia namain setupnya ini adalah K-pop keren. Untuk ornamen setupnya ini emang dia bangun berdasarkan macam-macam merchandise dan warna yang colorful gitu. Jadi barangnya bagus buat dipajang di kamarnya menurut dia, biar nggak sepi dan nggak terlalu monoton untuk dilihat. Foto-foto idol yang kelihatan ganteng menurutnya ini juga bikin dia lebih semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya karena berasa kayak disenyumin gitu sama mereka. Waduh. Tapi emang setup ini tuh kelihatannya nggak cuma sekedar rame aja, tapi memang benar-benar kayak apa ya, kayak ruang kerja kantoran yang biasanya tuh selalu diisi dengan galeri-galeri foto-foto gitu ya. Jadi memang kayaknya ini tempat bekerja banget nih. Gue ngeliatnya tuh kayak di meja office yang memang benar-benar ada di office gitu, bukan ada di rumah. Tapi gue sangat-sangat apresiasi sih dengan lu mensupport idol lu sampai segininya. Ini banyak banget sih cuy. Kalau emang ini semuanya adalah merchandise K-pop yang lu beli, udah berapa uang yang lu habiskan untuk ini? Karena kayaknya ya setahu gue nih ya, foto-foto idol kayak begitu kalau misalkan official kayaknya harganya lumayan juga. Jadi dari segi tingkat kerapihan sih menurut gue ini mah nggak rapi-rapi banget lah gitu. Cuman yang menurut dia ini bikin nyaman, it's okay. Dan lagi pula di sini dia pakai laptop yang mungkin laptopnya juga bakalan dibawa kemana-mana kalau misalkan dia lagi kerja. Setupnya di sini dia menggunakan laptop yaitu Asus X55BA yang udah ditambahin RAM 12GB menggunakan RAM dari tim Elite nih ya, 8GB, dan dia juga udah dapat bonus masker di situ. Oh berarti lu nggak usah dapat lagi dari gue ya? Nggak, nanti gue kirimin juga. Untuk monitornya dia pakai dari LG tapi nggak disebutin apa. Habis itu ada tab Samsung juga S6 Lite, sisanya dia nggak menggunakan apa-apa lagi sih. Untuk di sini nggak ada PC, nggak ada apa. Jadi kira-kira menurut kalian gimana untuk setup yang satu ini? Silahkan komen di bawah ya. Setup keempat dari Fendi, dia namain setupnya ini juga minimalis. Yang lagi-lagi menurut gua sebenarnya ini bukan setup yang minimalis. Ini setup kelihatan ngejreng, rame, padat. Dia di sini mutusin untuk bikin setup hitam putih dan ada RGB-nya juga yang sebenarnya lagi-lagi menurut gua kalau lu konsepnya mau bikin hitam putih, tapi ujung-ujungnya ada RGB-nya dan RGB-nya sebanyak ini, yang ada ya otomatis setup lu nggak bakalan jadi hitam putih, tapi jadi RGB. Dia juga nyebutin ukuran kamarnya di sini yaitu 2,5 meter kali 3 meter. Jadi menurut gua ini masih bisa lah ya untuk ditiru sama kalian-kalian karena rata-rata ukuran kamar itu memang sekitar 2x3 atau 3x3. Setup ini rame dengan tanaman-tanaman gitu ya, dan juga di mejanya itu terdapat seperti apa ya, bisa dibilang toples kali ya, atau pot yang dibikin dari toples. Pokoknya ya diisi dengan tanaman-tanaman juga lah, banyak unsur ornamen tanaman di sini, dan untuk dindingnya dia menggunakan semacam kayak wallpaper gitu. Yang unik menurut gua dari setup ini bukan dari rame dan padatnya aja sih, tapi lucu juga gitu ngelihat keyboard dipajang gitu ya, seakan-akan di kanan kirinya itu kayak ada gapuranya, ada dedaunannya, jadi seakan-akan kayak lagi mau nyembah keyboard gitu ya. Ini kocak banget sih. Gua nggak tahu dia ngelakuin ini apa karena memang belum ada pajangan lagi, nggak ada action figure di situ atau gimana. Tapi kalau diperhatiin itu keyboard RGB-nya nyala, berarti dia nyolokin juga itu keyboard sebenarnya. Kocak juga sih. Dan dalam posisi gelap ini setup sebenarnya kelihatan menarik sih menurut gua, meskipun di bagian PC-nya LED stripnya kayak masih ada yang agak-agak berantakan gimana gitu ya, ngondoy-ngondoy gitu. Tapi it's okay, selebihnya menurut gua nggak ada masalah sama sekali. Di sini PC-nya menggunakan motherboard MSI X370 Gaming Pro Carbon, CPU-nya pakai Ryzen 5 1600, GPU pakai RX 580. Wah, kita udah berapa setup nih nemuin RX 570 dan RX 580 ya. Untuk casing dia pakai Cube Gaming, tapi dia di sini lupa katanya untuk jenisnya apa. Peripheral itu dia keyboardnya pakai dari Tecware, mouse-nya Rexos, speakernya Hightex, mousepadnya ini non-brand ya, jadi polosan-polosan, headsetnya Sades, abis itu kursi gamingnya dari Dragon War. Ada laptop juga kan di situ di sebelahnya. Laptopnya itu adalah TUF Gaming FX 505DD dengan Ryzen 5 3550H dan juga GTX 1050. RAM-nya udah di-upgrade juga dari 8GB single channel jadi dual channel. Satu kepingnya lagi itu pakai Team Elite SODIMM DDR4 8GB. Untuk yang satu ini kira-kira menurut kalian gimana nih? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian.
Dan ini dia setup yang paling terakhir yang mungkin akan jadi favorit kalian semua sepertinya ya. Kalau misalkan ngelihat dari setup-setup sebelumnya, dari Kevin Yaputra, dia ngasih nama setup ini adalah Man Cave. Beberapa tahun lalu ini setup sebenarnya udah sempat ditayangin, tapi beberapa tahun lalu. Dulu masih belum married dan masih tinggal sama orang tua, dan sekarang kondisinya udah married dan udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah, ngikutin Gaptek dari belum berkeluarga sampai udah berkeluarga sampai udah punya rumah sendiri. Bahkan gue pun belum. Setup ini dinamain Man Cave karena setup ini tuh betul-betul tempat stress release dari penatnya kerja sehari-hari. Yang mungkin kalau sekarang stress release-nya juga karena sehari-hari bareng istri ya. Penataan juga semuanya didesain sendiri. Sehari-hari di setup ini dia cuma bisa main CSGO dan Dota aja, sisanya untuk editing, streaming, denger lagu, nikmatin city view sambil santai merenungi kehidupan yang sudah berkeluarga. Layarnya kelihatan dekat banget karena memang dia di sini mainin game FPS. Ya gue paham banget sih rata-rata yang serius untuk kompetitif main game FPS itu biasanya posisi mata ke layar itu biasanya bakalan jadi dekat banget ya. Hati-hati aja mata dijaga gitu ya, banyak-banyak makan wortel. Dan bisa dibilang memang ini setup yang sempit banget ya, ditambah lagi barang-barangnya sangat banyak dan space-nya itu untuk kursi juga memang kayaknya ruang gerak itu nggak terlalu luas gitu. Sayangnya di sini dia nggak menyebutkan secara rinci untuk spesifikasi PC-nya gimana. Dia cuma nyebutin pakai AMD Ryzen 5, habis itu pakai GTX 1050 Ti. Monitornya itu dia pakai LG 27 inch 144 Hz, dan untuk peripheral dia itu pakai keyboard Noir full custom. Figur-figur itu juga ada macam-macam merek, ada diecast, ada airsoft, ada pisau-pisauan CSGO, terus poster-poster Jepangan yang menurut gue ini matching juga dengan setupnya ya, dengan warna dindingnya juga. Semua lampu yang dia pakai di sini dari Bardi. Keren sih, gue suka dengan konsep lightingnya, gue suka dengan warna dinding dan perpaduannya dengan pajang-pajangannya itu. Jadi menurut kalian gimana? Kalau gue sih memfavoritkan ini, tapi mungkin ada dari kalian yang nontonnya punya pendapat sedikit berbeda, coba komen di bawah, oke? Oke, itulah dia kelima setup yang udah gue tayangin untuk episode kali ini. Buat kalian yang punya setup juga dan ingin ditayangin di setup show off, mau itu setupnya jelek, berantakan, yang penting unik, punya keunikan sendiri gitu ya dari setupnya, silahkan kirimin aja kalau mau ikutan. Caranya ada di kolom deskripsi dan juga end card video ini jika ngerasa setup kalian itu layak ditayangin di setup show off. Nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting unik. Mau itu berantakan, mau barangnya murah-murah semua. Yang penting ya pokoknya yang dinilai di sini yang tayang adalah dari segi keunikannya. Buat kalian yang request sebaiknya kalian nggak perlu request ya, karena gua nggak mencari setup di luar-luaran, tapi setup yang ditayangin di setup show off ini ya hasil dari kalian-kalian juga yang nonton, yang udah nge-subscribe Gaptek.id. Seperti biasa untuk setup yang udah ditayangin dan menggunakan produk dari Team Group ataupun dari MSI itu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung, dan nanti bakalan gua nominasiin lagi untuk di episode final untuk mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk 3 orang pemenang masing-masing kelas. Komen juga di bawah menurut kalian setup mana yang paling favorit untuk episode kali ini. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.